PSIS Semarang akhirnya bisa mendapatkan 3 poin dari kemenangan atas Persita Tangerang yang baru saja bermain, dan saya menonton secara penuh di layar televisi saya. Jadi saya bisa mereview pertandingan-pertandingan yang tadi berjalan menurut pendapat saya, pandangan saya, bukan sesuai dari saya pendukung PSIS atau pendukung Persita, tapi saya netral aja melihat permainan kedua tim ini bagaimana. Dan di sini saya akan mereview aja terutama untuk kedua tim, baik PSIS dan Persita Tangerang, dari babak pertama, babak kedua sampai akhir, dan saya akan mereviewnya sambil mengalir aja. Kita langsung mereview aja. Untuk di babak pertama, yang menurut saya sangat bagus dilakukan oleh PSIS Semarang itu saat kehilangan bola, itu langsung melakukan high pressing. Jadi mempressing pemain-pemain Persita Tangerang ketika PSIS kehilangan bola. Dan itu sangat bagus, membuat permainan dari Persita Tangerang itu nggak banyak berjalan. Skema variasi serangan Persita Tangerang itu banyak terhenti karena pressing-pressing yang dilakukan oleh PSIS Semarang ini membunuh permainan dari Persita Tangerang. Dan memang terbukti PSIS Semarang unggul di babak pertama dengan gol dari Jonathan menit 28 melalui tendangan yang diberikan asis oleh Septian David. Lalu kembali lagi Jonathan mencetak gol di menit 36 dari asis Randy Saputra melakukan headingan. Itu cukup luar biasa ya. Skema variasi serangan yang dibangun PSIS Semarang di babak pertama itu cukup luar biasa, karena dengan melakukan high pressing atau pressing yang cukup bagus. Dan boleh dibilang di babak pertama PSIS Semarang lebih banyak melakukan serangan. Itu untuk masalah babak pertama. Dan Persita Tangerang belum terlalu kelihatan banget skema permainannya di babak pertama. Itu yang saya lihat ya di babak pertama. Jadi PSIS Semarang lebih mendominasi dengan melakukan high pressing. Dan lanjut ke babak kedua, di sini Agustiar kembali mencetak gol di menit 46 yang membuat Persita Tangerang mengecilkan kedudukan menjadi 1-2. Dan dari menit 46 itu Agustiar mencetak gol dari asis Horizon. Nah, ini baru saya bisa mengkritik atau memberikan pendapat saya untuk PSIS Semarang. Di babak kedua boleh dibilang itu Persita Tangerang sangat menguasai permainan. Memang sewajarnya tim yang saat posisi kalah pasti ngotot. Wajar. PSIS Semarang pun juga beberapa kali lawan PSM, lawan Persikabo juga saat udah unggul dulu, walaupun lawan Persikabo kena comeback, lawan PSM akhirnya bisa menang. Ya itu, ketika PSIS sudah unggul dulu, pasti tim lawan akan menyerang habis-habisan. Dan ini terjadi gol pada menit 46 atau 1 menit babak kedua dimulai. Ya, ini digarisbawahi dulu bahwa Persita Tangerang mencetak gol pada menit 46 atau 1 menit babak kedua dimulai. Dari menit 46 itu, setelah Persita mencetak gol, saya melihat PSIS Semarang bermain lebih condong bertahan. Oke, kalau bermain bertahan untuk awal-awal babak kedua ya mungkin ya itu pelatih yang lebih paham. Tapi kalau menurut saya, dengan melihat PSIS Semarang yang bermain bertahan tetapi meninggalkan Bruno Silva dan Jonathan di depan, ya itu pemain PSIS Semarang nggak bisa mendominasi atau melakukan ball possession yang biasanya dilakukan di saat keadaan unggul dulu PSIS Semarang. Itu nggak bisa melakukan ball possession, kebanyakan ya udah long ball lagi, karena lini tengahnya itu sebenarnya kurang support menurut saya, karena meninggalkan Bruno Silva dan Jonathan di depan. Jadi Jonathan dan Bruno Silva hanya menunggu bola melakukan counter attack. Seperti itu yang saya lihat cara permainan PSIS Semarang di babak kedua. Dan membuka celah di lini tengah dari PSIS Semarang yang sangat menurut saya ya sangat bolong. Karena itu memainkan skema 4-4-2 tapi bertahan. Nggak melakukan high pressing lagi seperti yang dilakukan di babak pertama. Tapi kembali lagi, saya di sini hanya pengamat sepak bola, saya nggak ada untuk mempunyai kewajiban atau hak untuk menyalahkan pelatih, pelatih PSIS gitu ya, enggak. Tapi menurut saya dengan PSIS Semarang yang tidak melakukan high pressing seperti di babak pertama dan justru lebih condong bermain bertahan, itu sebenarnya lebih meninggalkan resiko menurut saya. Ditambah
PSIS Semarang dengan melakukan bertahan itu meninggalkan 2 striker di depan. Ya, dan ini nanti saya akan bahas dampaknya. Itu nanti saya akan bahas di terakhir. Dan akhirnya Horizon bisa menyamakan kedudukan lewat menit 63 ya, lewat asis dari Balah yang cukup luar biasa dari sisi sebelah kiri, asis umpan ke tengah dan mencetak gol. Itu cukup luar biasa. Jadi kedudukan jadi 2 sama ya. Dan apakah PSIS Semarang dalam keadaan imbang banyak melakukan tekanan? Ya enggak. Ini yang menurut saya ya, itu enggak. PSIS Semarang tetap saja tidak mendominasi saat keadaan udah 2 sama. Tetap Persita Tangerang yang lebih melakukan serangan yang lebih banyak ya di Persita Tangerang. Dan saya nggak mau komentari masalah penalti atau itu harusnya gol dari Persita, saya nggak komentari itu. Intinya saya cuma mengamati permainan dari PSIS dan Persita. Bahwa Persita mampu memanfaatkan pemain PSIS Semarang yang menurut saya lini tengahnya ini nggak jalan. Maka dari itu lini belakang dari PSIS Semarang bekerja cukup keras, terutama di sayap kiri. Kalau saya lihat sayap kirinya PSIS Semarang, back kirinya itu banyak sekali digempur ya. Kalau boleh dibilang Persita Tangerang banyak memanfaatkan serangan dari sayap back kirinya PSIS Semarang ya. Jadi begitu sudah unggul 2 sama, posisi 2 sama, itu PSIS Semarang masih belum kayak pengen mengejar kemenangan lagi. Walaupun memang akhirnya Bruno Silva bisa mencetak gol pada menit 69 dengan kesalahan pemain belakang Persita lah kalau boleh dibilang. Tapi is okay lah, akhirnya menang, unggul, maksud saya unggul. PSIS Semarang unggul 3-2. Dan apakah PSIS bermain bagus di babak kedua? Ya menurut saya kurang bagus. Menurut saya kurang bagus. Karena menurut saya dengan menghilangkan cara permainan seperti di babak pertama, justru membuat PSIS Semarang ini banyak keserang di babak kedua. Ya entah mungkin dari pelatih PSIS Semarang pengen lebih bertahan, ya is okay lah. Tapi menurut saya kenapa bertahan meninggalkan 2 striker di depan yang nggak membantu. Mungkin kalau Bruno Silva ditaruh di depan ya is okay lah, Jonathan yang membantu lini tengah. Tapi ini enggak, Jonathan di depan dengan Bruno Silva. Sisanya yang mundur ke belakang ya udah 4 pemain tengah dan pemain belakang aja. Dan ini yang saya bilang, menit 81 Jonathan mengalami cedera, akhirnya diganti oleh Fandi Utomo ya. Dan kalian lihat, justru PSIS Semarang setelah Jonathan diganti, saya nggak bilang Jonathan bermain jelek, enggak, Jonathan bermain bagus. Cuma maksud saya dengan formasi atau strategi yang dilakukan oleh pelatih dari PSIS Semarang ya, dengan kondisi udah unggul dan sedikit bermain bertahan, ya maksud saya mungkin Bruno Silva lebih bagus sendirian di depan mengandalkan counter attack, biarkan aliran bola di depan Bruno Silva saja yang mengatur, sisanya ya membantu pertahanan. Dan terbukti Jonathan saat diganti oleh Fandi Utomo ya menit 81, jadi sisa 10 menit up. Nah itu kalian bisa mengamati apakah Persita Tangerang banyak melakukan serangan di 81 menit ke atas? Enggak, justru banyak peluang itu dari PSIS Semarang kalau kalian lihat, kalau kalian mengamati. Kenapa? Karena lini tengah dari PSIS Semarang ini sudah hidup dengan meninggalkan Bruno Silva di depan, dan Fandi Utomo itu bermain juga mengisi lini tengah, membantu pertahanan jika Persita Tangerang lagi keserang atau PSIS Semarang lagi bermain bola possession. Dan sangat kelihatan PSIS Semarang ketika bermain bertahan dengan memainkan lini tengah ada 5 ya boleh dibilang, karena Fandi Utomo ini lebih bertahan, maksudnya membantu pertahanan di lini tengahnya itu, membantu ke belakang dan meninggalkan Bruno Silva. Ya bola possession kembali lagi bisa dimanfaatkan oleh PSIS Semarang untuk mengulur-ngulur waktu. Dan kalian kalau mengamati PSIS Semarang justru di 10 menit terakhir dengan digantinya Jonathan, yaitu strategi bertahannya baru berhasil untuk menurut saya PSIS Semarang ketika bermain 4-5-1 meninggalkan Bruno Silva di depan. Itu menurut saya lebih berhasil ketimbang memainkan Jonathan yang dipaksa bermain tapi dengan Bruno Silva di depan. Itu maksud saya seperti itu. Dan akhirnya Persita Tangerang pun ya kembali lagi dengan melakukan long ball yang cukup berbahaya bisa diantisipasi oleh pemain PSIS Semarang. Bahkan dengan masuknya Fandi Utomo, Jonathan diganti ya. Saya nggak menyalahkan Jonathan bermainnya jelek, bukan, tapi maksudnya formasinya, strateginya. Dengan Jonathan diganti, Fandi Utomo dimainkan lebih ke bertahan, membantu pertahanan,
ya itu lebih kelihatan berjalan justru di lini tengah dan lini belakangnya PSIS Semarang untuk mengalirkan bola, melakukan ball possession, mengulur-ulur waktu. Itu, jadi menurut saya untuk pendapat saya atau kritikan saya bahwa jika PSIS Semarang ingin bermain bertahan lagi, ya kalau menurut saya tetap jangan bermain pada menit-menit awal-awal babak kedua. Mungkin kalau bertahan bolehlah dilakukan di menit 70 ke atas. Karena dengan melakukan bertahan dari menit 46 babak kedua gitu ya, awal babak kedua sangat resiko kalau saya bilang. Dan mungkin juga kalau misalkan bertahan pun lebih baik memainkan 4-5-1 dan meninggalkan Bruno Silva aja di depan. Dan kelihatan sekali kok saat menit 81 ke atas ketika Jonathan diganti, PSIS Semarang justru lebih banyak melakukan ball possession. Tujuannya untuk mengelulur waktu. Itu menurut saya yang paling efisien dilakukan suatu tim yang sudah unggul untuk mempertahankan keunggulannya. Jadi itu yang aku bisa bagikan kepada kalian, bahwa di sini PSIS Semarang kembali bisa mencuri 3 poin dan Persita Tangerang juga bermain cukup bagus menurut saya. Walaupun memang akhirnya peluang-peluang yang didapatkan oleh Persita Tangerang tidak banyak dikonversikan menjadi gol, tapi is okay, ini sepak bola. Dan untuk PSIS Semarang juga selamat bisa mencetak 3 poin dan 3 gol walaupun kemasukan 2, is okay. Dan itu aja yang aku bisa review dari pertandingan antara PSIS Semarang dan Persita Tangerang. Terima kasih yang sudah menonton. Nanti kita lanjut di review selanjutnya. Thank you, see you.